Pemirsa Intens Investigasi, di balik momen romantisnya pasangan El Rumi dan Syifa Hajudansa pertama di resepsi pernikahan mereka, lucunya diam-diam ada hati yang tersakiti. Bukan mantan kekasih El dan bukan pula mantan kekasih Syifa yang hatinya tersakiti, melainkan hati milik Levian Al-Fatih atau yang akrab disapa dengan Abang El. Putra sulung pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang kini baru menapaki usia 5 tahun. Usut punya usut, ternyata selama ini El kecil selalu salah tingkah jika bertemu Syifa yang kerap dipujinya cantik. Dan ketika hadir di resepsi, serta melihat Syifa berdansa begitu mesra dengan El Rumi yang telah resmi menjadi pasangan hidupnya, Abang El terlihat menatap Syifa dengan mulut menganga, bak patah hati, yang sontak saja bikin netizen gemas berjamaah dan berujung viral. Lantas benarkah Abang El patah hati saat Syifa Haju menikah? Di lain kisah, apa jawaban Bilar terkait pekerjaannya? Dan benarkah Bilar ingin mempermudah hidup Lesti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Ya, tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Di balik pernikahan El Rumi dan Syifa Haju yang menjadi sorotan, Abang El juga mencuri perhatian lewat unggahan di akun media sosial sang ayah Rizky Bilar. Ya, bila seolah mengungkapkan rasa patah hati Abang El melihat Syifa Haju telah menikah, relakan yang bukan untukmu, tulis Bilar. Dalam unggahan yang dibagikannya, Bilar memang seolah menyoroti ekspresi polos Abang El saat melihat momen pernikahan Syifa Haju dan El Rumi di pelaminan. Dan inilah penjelasan Rizky Bilar terkait ekspresi putranya itu. Kita abang sayang kita. Oh no. Lumayan ya. Emang patah hati banget. Hah? Abang L-nya Bang Bi. Ya kan buat lucu-lucuan. Iya, abang kan udah, itu kan dia pas masih kecil, belum, masih kecil banget, bayi banget, belum ngerti. Sekarang dia udah tahu bahwa itu cuma lucu-lucuan aja. Salting mungkin ya. Karena anak saya kalau ngeliat cewek cantik salting kan. Sebelumnya, Bilar juga mengungkapkan rasa bahagianya usai menggelar akikah anak ketiganya, El Jui. Dalam momen penuh syukur itu, pasangan Leslar juga menjelaskan makna di balik nama sang buah hati yang mereka pilih dengan harapan dan doa terbaik untuk masa depannya. Namanya El Joy Tamara. El Joy Tamara itu terinspirasi dari nama salah satu pemain bola favorit kita yang kebetulan telah berpulang di tahun lalu. Terus kita kepikiran kenapa nggak mengambil unsur nama tersebut. Akhirnya tercetuslah nama Jota. Joy, di mana Joy-nya adalah Joy, Tanya adalah Tamara gitu. Tapi ditambah huruf L di depan supaya sama dengan kakak, sebagai tribut ya, karena memang salah satu legenda Liverpool yang telah meninggal berpulang karena kecelakaan. Tadinya kalau anak laki-laki saya kepikiran untuk langsung menggunakan nama Jota karena kebetulan beliau namanya Jota. Kita tadi mau namain El Jota, tapi berhubung berdasarkan hasil NIPT anaknya cewek, jadi kita berpikir kembali gitu, apa nih unsur yang tepat gitu. Dikenal sebagai sosok family man, Bilar sebelumnya juga sempat mengungkap kondisi kesehatan Lesti saat mengandung anak ketiga mereka.
Dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Bilar memastikan jika kondisi sang istri terus dipantau dengan serius, hal itu ia sampaikan Bilar sebagai bentuk perhatian dan juga memberi informasi secara langsung kepada para penggemar terkait kondisi kehamilan sang istri tercinta. Bukan kekasihan kepada kondisi fisik ibunya, lebih kepada keselamatan sebetulnya. Kalau untuk kasihan kepada ibunya, saya rasa istri saya lebih tahu kondisi fisiknya, dan so far kita yang lebih mengetahui ya kesiapannya, kemampuannya seperti apa untuk kondisi fisik yang dijalani. So far bahkan ketika orang lain menganggap bahwa istri saya tidak mampu, tidak kuat, lelah, letih, capek, bahkan dia yang suka minta, Kak, aku butuh kegiatan, aku pengen syuting. Jadi tidak serta-merta standarnya orang lain itu sama dengan standarnya kita, dengan kemampuannya kita. Jadi kuat atau enggaknya istri saya itu kita yang lebih mengetahui ketimbang orang lain. Tapi mengenai keselamatan, waktu kita sudah konsultasi kepada dokter. Saat itu kita begitu anak ketiga jadi, kita juga was-was. Bukannya kita nggak khawatir, justru kita yang paling takut. Karena memang dari awal kita sudah diwanti-wanti dan kita pun sudah pasang IUD saat itu sebagai bentuk pencegahan supaya tidak dekat jeda kelahiran antara anak kedua dan ketiga. Bahkan sebetulnya kita pun sudah mempersiapkan untuk cukup anak dua aja. Tapi Allah menitipkan, toh kebobolan juga. Dan ketika sudah dititipkan suatu rezeki, kita coba dulu awalnya gimana tuh, aman nggak nih? Akhirnya kita konsultasi ke dokter. Ternyata dokter saat itu meyakinkan kita serta menguatkan kita bahwasanya insya Allah aman, asal kita mengikuti anjuran yang diberikan oleh dokter. Dari kabar Abang L yang patah hati saat Syifa Haju menikah, lantas bagaimana jawaban Bilar terkait pekerjaannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Yang juga tak kalah mengejutkan, Rizky Bilar sempat mengaku mengalami kerugian besar hingga 1,9 miliar dalam investasi. Terlepas dari itu, Bilar juga coba menanggapi komentar miring netizen yang mempertanyakan pekerjaannya lantaran bisa mengalami kerugian hingga miliaran rupiah dalam berinvestasi. Tapi alih-alih menjawab secara terbuka, ayah 3 anak ini hanya menegaskan jika apa yang ia lakukan dan berikan untuk keluarganya justru semuanya jauh lebih besar dari yang terlihat di publik. Tidak selesai sampai di situ saja. Demi keluarga, Bilar bahkan meminta Lesti untuk membatasi aktivitas off-air di panggung secara komersial. Tidak heran jika kini sebagian besar penampilan Lesti justru lebih difokuskan untuk mendukung acara kerabat terdekat. Bilar lagi-lagi menegaskan semua keputusan itu diambilnya demi kebaikan dan kenyamanan bersama. Nggak mau bahas itu, udah lewat. Itu kan saya cuma ditanya doang, saya ditanya sama mungkin orang itu korban. Saya cuma menjawab ya apa adanya aja gitu. Ya sekitar segitu yang saya sebut. Yang orang yang nggak tahu, orang kan hanya melihat sekilas, orang kan hanya melihat dari hasil framingan media, gitu. Saya hanya menjabarkan fakta dan data untuk beberapa orang yang saya anggap itu khusus tertuju ke orang-orang tersebut yang mungkin di masa lalu atau pernah menganggap saya seperti itu. Ya cuma kebetulan karena tujuan saya kan nyarinya ikan besar ya, tapi yang ketangkep beserta ikan-ikan kecilnya, nggak apa-apa. Apa yang saya lakukan ya lebih dari yang Anda tahu gitu untuk keluarga saya. Bahkan kan saya sudah pernah bilang berkali-kali bahwa bahkan semenjak nikah saya selalu melarang atau membatasi istri saya untuk off-air. Kalau kita melihat dari zaman dulu sebelum saya nikah, bahkan Anda bisa cek riset ya, tidak sampai 5 kali bahkan tidak sampai hitungan jari di mana istri saya off air. Bahkan diantaranya itu hanya sebagai support buat temen. Contoh kayak
ke konser Onyo, dan beberapa undangan-undangan temen. Jadi memang saya bilang udah, kalau mau ketika nikah cari pekerjaan yang tidak mengganggu waktu kamu sebagai seorang ibu gitu, seorang istri. Ya udah gitu, hasil kesepakatan kita bersama setidaknya untuk saat ini, ya istri saya memang membatasi. Selama hampir 6 tahun kita ketemu, istri saya tuh cuma sekali off air di Sulawesi, itu pun kontraknya udah berlaku sebelum kita kenal gitu. Silakan datang ke rumah saya, boleh kita cek sekalian mutasi rekeningnya, atau Anda mau nggak apa-apa. Bilar juga membeberkan bagaimana ia dan Lesti Kejora menghadapi badai dalam rumah tangga mereka. Ya, Bilar menegaskan jika komunikasi dan saling memahami menjadi kunci utama untuk tetap bertahan. Hal ini disampaikan Bilar langsung kepada awak media sebagai bentuk keterbukaan atas perjalanan yang mereka lalui bersama. Paling tahu kan kami, yang paling tahu kami, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa menilai, orang lain hanya bisa menilai dari permukaannya kan. Ya kita sendiri, kita yang menjalani, kita yang tahu. Dan dinamika dalam hubungan rumah tangga itu kan hal biasa. Gitu. Cuma memang setiap hal yang terjadi pasti ada pelajaran yang bisa kita petik. Dimana mungkin kita dulu terlalu membebaskan orang lain untuk masuk. Sekarang kita tidak membiarkan orang lain untuk intervensi untuk hubungan kita, karena mungkin saja ya, saya punya asumsi ya ada orang juga yang punya kepentingan, kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya untuk saat ini ya kita lebih tertutup menjalani hubungan, yang tahu ya kita sebisa mungkin kita saring supaya tidak sharing ke orang, karena sharing ke orang bahaya kadang-kadang. Suka dipelintir, suka lebih-lebihin demi kepentingannya gitu. Dari jawaban Bilar terkait pekerjaannya, lantas benarkah Bilar juga selalu ingin mempermudah hidup Lesti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Sementara itu, di balik kehidupan rumah tangganya bersama sang istri, Lesti Kejora, yang kini terlihat begitu hangat dan romantik, tiba-tiba saja Rizky Bilar mengungkapkan keinginannya untuk mempermudah kehidupan sang istri. Misalnya desengan menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari suster untuk membantu mengurus anak-anak, hingga sopir pribadi. Hal ini dilakukan Bilar agar istri tercintanya itu bisa menjalani hari-harinya dengan lebih nyaman dan tenang. Saya justru satu anak itu punya satu suster. 3 anak saya ada 3 suster. Yang bilang nggak punya suster siapa? Justru alhamdulillah kami masih dikasih masih dikasih kemampuan untuk bisa, satu, kita membuka lapangan pekerjaan, satu lagi kita tetap menggunakan jasa suster. Jadi supaya apa? Memang janji saya bilang untuk istri saya, apapun gimana caranya saya bisa mempermudah hidup kamu, termasuk untuk urusan kalau memang kita punya anak ya, tanpa mengurangi waktu kita bersama anak, kita tetap ada suster yang ngejaga. Bahkan suster ketiga aja udah ada sebelum anaknya. Dari dulu sebelum ketemu saya istri saya masih nyetir sendiri. Sekarang saya nggak pernah bolehin, bahkan yang nyetir khusus kan, yang nyetir angkatan. Memang tujuannya untuk menjaga abang sama istri saya sebagai yang sifatnya membantu untuk pengawalan. Itu adalah satu bentuk perlindungan yang bisa saya berikan untuk keluarga saya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.